pada dia untuk bisa turun juga ke bumi, karena Adam kan menempati singgasananya Idajil di surga kan gitu. Idajil ini kelak menjadi yang disebut iblis, setan, itu fungsi-fungsinya, tapi nama makhluknya Idajil. Fungsi yang lain Dajjal dan sebagainya gitu ya. Nah akhirnya Idajil kan karena dia sudah tidak mau kembali ke langit, maka dia tidak boleh ke langit. Dan dia juga malu, maka dia melakukan subversi. Yang jaga surga ini di pintunya sebelah kanan itu naga, sebelah kiri itu burung merak yang besar. Caranya Idajil masuk surga kembali untuk mengaruhi Adam adalah dia menjelma menjadi ulat kecil. Dia merangkak-rangkak di sekitar pintu surga, dia ditotol. Apa ditotol itu? Dipatok oleh burung merak, masuk perutnya, mohon maaf, terus dia keluar lewat tinjanya burung merak, sehingga dia berada di surga. Begitu keluar dari situ, dia masuk ke semak-semak, dia menjelma menjadi malaikat, kemudian datang ke Adam, merayu Adam, Adam kena, akhirnya Adam dihukum Allah, diturunkan derajatnya ke bumi lagi. Gitu teman sekalian. Tapi sebenarnya Idajil ini pengagum Adam luar biasa. Karena begitu dia melihat Adam di surga, dia temukan tidak ada satu unsur pun di alam semesta ini yang tidak dikandung oleh badannya Adam. Tidak ada satu zat apapun yang ada di alam semesta. Karena Idajil ini mengerti sejak dahulu kala, sekian miliar tahun, sekian laksa tahun, yang tidak dikandung oleh badan. Jadi Adam ini makhluk yang paling unggul, istimewa, lengkap, sempurna. Lah dari makhluk yang sempurna ini sekarang menjadi bangsa Indonesia, menjadi manusia sangat remeh. Ngakunya demokrasi padahal kepentingan, ngakunya hukum padahal kepentingan, betul nggak? Ngakunya agama padahal kepentingan, ngakunya naik haji padahal kepentingan, ngakunya sholat kepentingan, ngakunya dakwah kepentingan. Sebenarnya kepentingan saja, tapi atas nama segala macam. Jadi manusia sudah merendahkan dan mengkedilkan dirinya sedemikian rupa sehingga sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Karena manusia sudah tidak mengerti siapa dirinya. Padahal itulah awalnya manusia disebut makrokosmos. Ilmu-ilmu modern yang mengandalkan materialisme selalu mengatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos, alam semesta adalah makrokosmos, karena dia ukurannya luas, panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau ukuranmu itu frekuensi, ukuranmu itu zat, ukuranmu itu cahaya, ukuranmu itu roh, maka manusia ini mengandung semua yang ada. Idajil unsurnya ada di manusia, malaikat unsurnya ada di manusia, apa saja ada di manusia. Suku Jibril ada, suku Israel ada, suku Mikael ada, suku Israel, suku apa saja ada dalam diri manusia. Oke. Nah sekarang kita turun ke bumi. Saya tanya sedikit saja. Bangsa Indonesia ini setelah sekian abad, sekian milenium, Adam harus dihukum Tuhan untuk tinggal di bumi sampai kita ini. Sampai sebelumnya ada situs-situs di Sangiran, ada di Mojokerto, ada di Trinil, ada Homo sapiens, ada Philanthropus opous, lah segala macam itu ya. Sekarang saya tanya, pengetahuan kita mengenai diri kita ini kira-kira kalau panjangnya sejarah kita ini 1 meter, pengetahuan kita ini berapa mengenai dirimu? Jadi seperti iklan
M3. Berapa jumlah nolnya? Ya, itu bangga. Bangsa Indonesia itu dari angka 100 menjadi 0,0000 itu bangga. Dijadikan iklan bahkan. Itu bawah sadar kita semua. Saya teruskan enggak? Saya ganggu-ganggu dikit aja. Bangsa Indonesia lahir tahun berapa? 45 dia jawab. 45. Nah itu 1000, katakanlah 3 abad. 3 abad. Jadi pantas kalau kita tidak punya prestasi apa-apa. Sebagai bangsa kita baru 3 abad. Saya tanya, cara berpikirnya, kita adalah yang melahirkan bangsa Indonesia atau bangsa Indonesia yang melahirkan kita? Kita melahirkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia melahirkan 45 atau 45 melahirkan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia melahirkan 45. Oke. Sekarang aku tanya, bangsa Indonesia melahirkan Mataram enggak? Melahirkan Sriwijaya enggak? Melahirkan Mataram kuno enggak? Melahirkan Rakai Pikatan pencipta Borobudur enggak? Melahirkan Ratu Sabah enggak? Melahirkan Aji Saka enggak? Kita ini sudah tua apa masih muda? Tua. Kamu lahir tahun berapa, baju hitam? 83. Oke. Bapakmu kawin tahun berapa? Katakanlah 81 umpamanya ya. Oke. Lahirnya bapakmu tahun berapa? 49. Kalau bapakmu tidak lahir pada waktu itu, ada kamu enggak sekarang? Belum tentu ada. Berarti sebenarnya sebabnya ada kamu itu 49 kan? Betul enggak? Kalau pada tahun 49 tidak ada lahir yang namanya bapakmu, itu kan enggak ada kamu. Jadi adanya kamu sebenarnya kan 49. Tapi bapakmu itu ada enggak kalau kakekmu enggak ada? Jadi sebenarnya asal usulmu itu 49 apa 31 apa 21 apa? Nah, kalau diterusin itu sampai kapan? Itu yang saya sebut tidak mengerti dirimu. Kita ngertinya tahun ini ada suku Sunda nggak enakan sama orang Jawa karena perang Bubat, gitu doang. Ada orang Dayak bunuhin orang Madura di Kalimantan, cuman itu kita tahunya. Maka kita tidak punya cita-cita sebagai bangsa. Bung Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bingung, apa nih sing digantung no? Perkutut wis gak duwe, tekukul lagi itu karena tidak dengan infrastruktur ilmu pengetahuan. Satu ya, saya kasih pertanyaan berikutnya. Kalau orang Arab kan ada suku Badui, ada suku Quraisy, orang Israel, ada Askenazim, ada Sefaradim. Tapi kan mereka kan nenek moyangnya jelas Ismail sama Ishak. Di atasnya ada Ibrahim alaihissalam. Aku tanya, kalau engkau orang Batak, orang Sunda, orang Bugis, siapa nenek moyangmu? Sebagaimana orang Israel, orang Arab mengatakan nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa nenek moyangmu?